rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana sih mencari dan memilih jurnal yang tepat. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa video ini adalah seri kedua dari beberapa seri yang coba saya buat terkait dengan penulisan artikel ilmiah berbasis layak jurnal nasional terakreditasi. Video ini saya buat dikhususkan bagi mungkin Bapak Ibu guru yang membutuhkan panduan dalam menulis karya ilmiah, khususnya terkait dengan publikasi artikel ilmiah dari penelitian yang telah Bapak Ibu guru lakukan. Kemudian yang kedua, video ini juga dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk dapat mempublikasikan karya-karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa di dalam perkuliahan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, video ini juga bisa untuk semua khalayak, artinya semua orang yang mungkin membutuhkan panduan bagaimana menulis artikel ilmiah sampai juga mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi pada khususnya. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mungkin sebelum saya terlalu jauh menjelaskan terkait dengan video seri kedua ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Maulana Amirul Adha. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, di mana saya bisa dihubungi melalui alamat email yang di awal video tadi di PowerPoint yang saya buat sudah saya tuliskan, yaitu maulana.amirul@unj.ac.id. Bapak Ibu bisa mencari atau melihat karya-karya saya di ID Google Scholar saya, akun Scopus saya, juga Poblons ID saya yang juga nanti akan saya share atau saya sematkan di bagian deskripsi pada video kali ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyebutkan poin krusial dalam penulisan artikel ilmiah. Yang pertama adalah bagaimana mencari dan memilih jurnal yang tepat atau kredibel. Mengapa saya taruh poin ini di dalam poin yang paling utama atau yang pertama? Karena Bapak Ibu sebelum menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah, alangkah baiknya jika sudah mempunyai atau sudah memilih jurnal yang akan dituju. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai jurnal yang sudah dirasa tepat untuk kita tuju atau dirasa tepat untuk kita mempublikasikan pada jurnal tersebut, maka Bapak Ibu di situ bisa melihat bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiahnya, bagaimanakah template artikelnya. Karena di jurnal, di masing-masing jurnal itu, setiap jurnal memiliki gaya penulisan masing-masing. Sementara pengantar video ini atau pengantar video berikutnya ini, Bapak Ibu bisa lihat pada video saya yang sebelumnya, di mana di video tersebut saya sudah menjelaskan secara umum bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah yang baik begitu, dan bisa punya peluang besar untuk dipublikasikan atau punya peluang besar lolos di jurnal nasional terakreditasi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mencoba mempraktikkan atau menjelaskan bagaimana mencari jurnal yang kredibel, sebelumnya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jurnal yang kredibel itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah memiliki nomor PISSN dan atau EISSN, di mana nomor ini dikeluarkan oleh lembaga LIPI. Kemudian yang kedua, jurnal yang kredibel itu juga harus terindeks oleh lembaga pengindeks seperti Google Scholar, Sinta, DOAJ, Copernicus, Garuda, dan lainnya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, jurnal yang kredibel yang ketiga adalah diterbitkan oleh lembaga resmi. Lembaga tersebut bisa perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini juga baik negeri maupun swasta. Hampir seluruh perguruan tinggi dia memiliki jurnal
yang dikelola. Kemudian bisa juga lembaga kementerian, kemudian dinas-dinas, kemudian juga bisa lembaga resmi yang lainnya. Kemudian yang kriteria yang keempat rekan-rekan semua adalah melakukan terbitan secara berkala dan konsisten. Artinya apa? Ketika pada misalnya tahun 2020 dia menerbitkan 2 kali edisi, maka di tahun 2021 dia juga harus menerbitkan 2 edisi, kecuali dia mengeluarkan pengumuman bahwa misalnya mulai tahun X dia mengeluarkan 3 edisi. Itu biasanya karena pada jurnal tersebut banyak sekali artikel-artikel yang masuk pada jurnal tersebut. Kemudian yang kelima adalah biaya publikasi relatif murah bahkan gratis. Mungkin rekan-rekan semua menemui jurnal yang relatif mahal dan mementingkan biaya publikasi yang relatif mahal. Nah, jurnal-jurnal yang seperti itu yang pembiayaannya relatif mahal namun tidak terindeks, misalkan tidak terindeks Sinta, tidak terindeks Scopus atau WOS, itu bisa dikatakan kurang kredibel. Karena Bapak Ibu bisa cari jurnal yang kita rasa tepat dan biaya publikasinya itu relatif murah bahkan gratis. Nah Bapak Ibu, setidaknya ada 3 cara kita mencari jurnal yang kredibel atau tepat untuk karya kita. Cara yang pertama adalah melalui searching di Google dengan kata kunci yang sesuai. Kemudian yang kedua mencari melalui website e-jurnal perguruan tinggi secara langsung. Kemudian yang ketiga mencari melalui website sinta.kemdikbud.go.id. Nah, website Sinta ini Bapak Ibu merupakan platform atau web yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan secara langsung, di mana dia menunjukkan jurnal-jurnal yang telah terakreditasi oleh Sinta atau terakreditasi nasional. Oke, mungkin itu sekilas pengantar. Kemudian kita akan langsung mencari jurnal-jurnal yang kredibel atau tepat bagi karya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita kali ini mencoba cara yang pertama, di mana cara yang pertama tadi adalah langsung mencari di Google menggunakan kata kunci yang sesuai. Nah, di sini saya ingin menunjukkan, misalnya saya menulis karya ilmiah yang terkait dengan kependidikan di sekolah dasar atau pembelajaran di sekolah dasar. Saya tinggal mencari dengan kata kunci jurnal pembelajaran sekolah dasar. Enter. Nah, di mesin pencarian Google ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan kata kunci ini, mungkin ada puluhan atau ratusan calon jurnal yang Bapak Ibu bisa tuju. Nah, misalnya sebagai contoh saya pilih salah satunya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada jurnal pendidikan dan pembelajaran sekolah dasar, ada jurnal pendidikan dan pembelajaran anak sekolah dasar, dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat dikeluarkan oleh lembaga resmi. Di sini misalnya unm.ac.id ini dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar. Kemudian ini dikeluarkan oleh TKIP PGRI Tulungagung. Ini UNED Universitas Negeri Jember. Nah, ini tentu sudah memenuhi satu kriteria yang sebelumnya saya sebutkan. Misalnya di sini saya ingin memilih jurnal ini, misalnya Jurnal Ilmiah Pembelajaran Sekolah Dasar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kriteria yang pertama tadi dia punya EISSN. Nah, dia punya. Kemudian kriteria yang kedua, misalnya dia dikeluarkan oleh lembaga perguruan tinggi atau lembaga resmi. Nah, jurnal ini dikeluarkan atau dikelola oleh Universitas Halu Oleo. Sudah memenuhi kriteria yang kedua. Kemudian kita lihat kriteria yang ketiga, apakah jurnal ini konsisten dalam melaksanakan atau melakukan penerbitan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di arsip. Nah, bisa lihat
bisa kita lihat dia setiap tahunnya mengeluarkan 2 edisi, artinya dia konsisten, artinya sudah memenuhi kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat, kita harus lihat adakah lembaga pengindeks yang mengindeks jurnal ini. Nah, biasanya ada di bagian bawah atau di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat atau rekan-rekan bisa lihat jurnal ini telah terindeks oleh Google Scholar, Crossref, Garuda. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa jurnal ini cukup kredibel atau cukup tepat bagi Bapak Ibu yang ingin mempublikasikan karya terkait dengan topik pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau artikel saya terkait dengan pendidikan ekonomi atau pendidikan biologi. Nah, Bapak Ibu tinggal cari saja misalnya di sini jurnal pendidikan ekonomi. Nah, ini juga banyak sekali calon-calon jurnal yang bisa Bapak Ibu tuju. Nah, misalkan di sini kita pilih yang paling atas, yaitu jurnal UNEDS yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jember dengan nama Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial. Nah, Bapak Ibu bisa buka. Untuk kriteria yang pertama tadi kita lihat apakah jurnal ini dikeluarkan oleh lembaga resmi atau tidak. Nah, kriteria pertama bahwa jurnal ini dikelola oleh Universitas Negeri Jember, artinya sudah memenuhi. Kemudian kita lihat apakah jurnal ini secara berkala atau secara konsisten menerbitkan artikelnya atau edisi-edisi secara konsisten. Kita bisa lihat di tahun 2021 ada 2 edisi. Kita lihat di tahun 2020 juga 2 edisi. 2019 2 edisi. Nah, ini sudah memenuhi kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga, apakah jurnal ini terindeks. Kita bisa lihat di sebelah kanan dia terindeks oleh Google Scholar dan juga Crossref. Artinya Bapak Ibu, jurnal ini dapat kita simpulkan memenuhi atau merupakan jurnal yang kredibel. Oh ya, lupa. EISSN atau PISSN. Bapak Ibu ketika tidak ada di atas atau juga di bawah, Bapak Ibu bisa mencari di about the journal. Bapak Ibu klik, biasanya di sini ada. Nah, ini ketemu EISSN dan PISSN-nya ada. Maka Bapak Ibu yang misalnya memiliki artikel yang berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan ekonomi di sekolah, bisa memilih jurnal ini sebagai calon jurnal yang Bapak Ibu bisa pilih sebagai tempat publikasi karya ilmiah rekan-rekan semua. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian kita coba cari dengan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kita ingat bahwa mencari langsung di portal jurnal atau e-jurnal lembaga perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa langsung saja searching di Google, ketik dengan kata kunci e-jurnal, kampus mana yang Bapak Ibu ingin tuju. Misalkan karena saya UNJ, Universitas Negeri Jakarta, saya coba di Universitas Negeri Jakarta. Oke Bapak Ibu, dengan kata kunci e-jurnal Universitas Negeri Jakarta. Nah, pasti di atas sendiri itu merupakan portal jurnal dari lembaga perguruan tinggi yang Bapak Ibu ketik pada kata kuncinya. Nah, di sini kita klik. Nah, Bapak Ibu diarahkan ke laman di mana ini merupakan kumpulan jurnal-jurnal yang dikelola oleh Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih saja yang terkait dengan tulisan Bapak Ibu. Misalnya di sini jurnal riset pendidikan kimia. Nah, tentu guru-guru yang misalkan guru-guru kimia, guru-guru pendidikan kimia bisa memilih jurnal ini. Misalnya ini juga ada lagi jurnal biosfer atau jurnal pendidikan biologi. Bapak Ibu
yang menjadi guru biologi bisa memilih jurnal ini. Nah, di sini juga dia langsung menunjukkan jurnal ini terindeks lembaga pengindeks apa. Nah, ini rata-rata dia sudah terindeks oleh Google Scholar. Nah, Bapak Ibu bisa mengulang pencarian ini berdasarkan universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ingin Bapak tuju. Jadi setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta hampir semuanya bisa kita pastikan dia punya portal e-jurnal masing-masing. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih mana yang cocok dengan artikel atau judul atau topik penelitian atau topik artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu atau rekan-rekan buat. Nah, itu cara yang kedua. Nah, kemudian cara yang ketiga tadi adalah mencari secara langsung di website Sinta. Bapak Ibu langsung ketik di sini sinta.kemdikbud.go.id. Nah, ketika sudah masuk ke laman Sinta, Bapak Ibu pilih source, kemudian pilih jurnal. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mencari kira-kira topik apa yang Bapak Ibu atau rekan-rekan semua tulis. Misalkan di sini topik tulisan Bapak Ibu adalah misalnya terkait dengan pendidikan sosiologi misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada 2 calon jurnal yang Bapak Ibu bisa tuju, di mana yang pertama ini dikelola oleh Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian yang kedua dikelola oleh Universitas Tanjung Pura. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita masuk ke laman jurnal tersebut. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian di sebelah kiri ini ada website atau homepage jurnal. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik, maka secara otomatis akan diarahkan di website jurnal tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dia punya PISSN dan EISSN, kemudian dia juga terindeks Google Scholar, Crossref, dan juga Sinta tadi ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih jurnal ini sebagai tujuan publikasi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana mencari jurnal di Google atau di lembaga perguruan tinggi ataupun melalui Sinta, yang tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria jurnal yang kredibel yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Terkait dengan video-video berikutnya, Bapak Ibu bisa ikuti dengan cara mensubscribe channel saya, begitu. Oke Bapak Ibu, mengapa sih kita penting untuk mencari jurnal? Seperti yang saya jelaskan tadi adalah ketika Bapak Ibu sudah memilih jurnal yang Bapak Ibu pilih atau Bapak Ibu tuju, Bapak Ibu tinggal mencari template artikelnya, kemudian melihat author guidelines-nya atau sistematika artikelnya. Jadi Bapak Ibu tidak bingung lagi bagaimana sistematikanya. Ketika Bapak Ibu sudah punya template-nya, Bapak Ibu tinggal memasukkan bahan-bahan yang sudah ada di laporan PDK atau PTS bagi kepala sekolah ke template artikel yang sudah kita miliki. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita lihat sistematikanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendownload atau mempunyai template artikelnya, akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik rekan-rekan semua, mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa menghubungi saya melalui email yang sudah saya sebutkan di awal tadi.
Saya tutup video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.